Seperti mana yang telah kita ketahui, Nabi Khidir merupakan seorang nabi yang memiliki banyak kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Salah satunya adalah beliau dapat mengetahui apa yang terjadi masa akan datang. Beliau banyak dikenang oleh kaum muslimin dalam sejarah sebagai hamba Allah yang selalu memberi informasi penting tentang masa depan. Setiap ramalan beliau akan memberi arti dan makna yang terkandung di dalamnya, baik berita benar atau bala yang terjadi. Hal ini dapat kita temukan dari beberapa bukti dalam Al-Quran dan dari Rasulullah SAW saat beliau meramalkan beberapa hal kepada Nabi Musa AS. Namun, tahukah Anda bahwa sesungguhnya Nabi Khidir pernah datang berulang kali ke Indonesia, salah satunya adalah di Aceh. Kedatangan dan ramalan Nabi Khidir ini didapat dari salah satu manuskrip lama Aceh yang terdapat dari sebuah kitab bernama Badiyatul Badiyah. Menurut riwayat yang dijelaskan di dalam kitab tersebut, bahwa Nabi Khidir pernah menemui beberapa orang yang berpengaruh di Aceh. Salah satunya adalah Iskandar Muda dan seorang ulama yang hidup pada masa Empat Ratu Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Sengkili atau disebut dengan Syekh Kuala. Masing-masing di antara keduanya selisih berbeda masa. Raja Iskandar Muda hidup pada tahun 1607 Masehi, sedangkan Syekh Kuala hidup pada tahun 1615 Masehi. Raja Iskandar Muda merupakan raja terkenal. Para ahli sejarawan menyebutkan bahwa kala di masa Iskandar Muda memimpin, Aceh berada pada urutan keempat sebagai kerajaan terkuat di dunia. Hal ini dapat dilihat dari riwayat yang berasal dari penjelajah Muslim dunia, yaitu Imam Ibn Battuta dalam kitabnya Ar-Rihlah. Sedangkan Syekh Abdul Rauf As-Sengkili atau Syekh Kuala dikenal sebagai ulama terkemuka yang pernah hidup setelah masa Iskandar Muda, yaitu masa Empat Ratu Kerajaan Aceh. Menurut sejarawan, beliau adalah seorang ulama terkenal di masanya. Banyak karya beliau dan kemajuan pendidikan agama Islam di Aceh kala itu berkembang di bawah dakwahnya. Itulah mengapa Nabi Khidir mengunjungi kedua hamba Allah ini, disebabkan karena mereka adalah orang yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di Aceh. Lalu, apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Khidir kepada mereka tentang Aceh? Berikut adalah para ramalan Nabi Khidir atas Aceh Darussalam. Pertama, Aceh akan tiba bencana. Nabi Khidir pernah mengatakan bahwa lebih kurang dalam tahun 1260 Hijriah, Nanggro Aceh akan ditimpa bala bencana. Sejak Nabi Khidir memberitahu berita ramalannya kepada Iskandar Muda pada tahun 1607 dan Syekh Kuala pada tahun 1615 Masehi, Nabi Khidir memberitahu bahwa Aceh di tahun 1260 Hijriah atau pada tahun 1844 Masehi, Aceh akan ditimpa bala bencana. Selisih 200 tahun setelah berita ini diberikan, Nabi Khidir meramalkan bahwa negeri emas ini akan datang bala bencana. Bencana di sini dimaksudkan bahwa Aceh mengalami kemiskinan, politik melemah, dan ekonomi yang rusak. Hal ini dikarenakan Aceh saat itu dikuasai oleh utusan-utusan atau para sultan yang telah haus akan berda Aceh. Selain itu, pada tahun 1844 Masehi hingga 1874 Masehi, di mana Belanda menyerang Aceh pertama kali, para raja yang menjabat kerajaan bukan lagi dari Aceh, akan tetapi dari bangsa luar, seperti Raja Habib Abdul Rahman yang berasal dari Arab dan Raja Tibang yang berasal dari India. Dalam sejarah menyebutkan bahwa kedua raja ini saling berseteru hingga di antara keduanya saling mengancam untuk turun dari tahta kerajaan. Karena inilah, Belanda yang pada awalnya merupakan salah satu negara yang bekerjasama dengan Aceh akan sumber daya alamnya, namun melihat kesempatan luang ini, Belanda yang telah haus akan sumber daya alam Aceh mulai menyusun kekuatannya untuk menguasai negeri Serambi Makkah tersebut. Aceh dikuasai Barat. Bahwa dalam tahun 1320 Hijriah, Aceh akan dikalahkan oleh kerajaan Ba yang datang ia dari Barat. Jika ditelusuri, makna kata Ba di sini adalah huruf Arab yaitu Ba. Jika ditulis ke dalam bahasa Arab Jawi, maka negara dari Barat yang dimaksudkan oleh Nabi Khidir yang berhuruf Ba tadi adalah Belanda. Secara historis, ramalan ini terbukti benar bahwa pada tahun 1320 Hijriah, jika dihitungkan ke dalam tahun Masehi, maka tahun tersebut jatuh pada tahun 1902 Masehi, di mana tahun ini perjuangan Aceh dapat dikalahkan oleh Belanda.
3 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1988 Masehi, pahlawan Tengku Umar, sekaligus suami kedua daripada Cunya Adin, gugur tertembak oleh pasukan Belanda di wilayah Melabuh. Karena peristiwa tersebutlah, maka pasukan kuat Cunya Adin mulai melemah, hingga beliau dapat dilumpuhkan Belanda setelah bertahun-tahun lamanya. Bagi Belanda, pahlawan seperti Tengku Umar dan Cunya Adin adalah pahlawan terkuat dan tersulit untuk diruntuhkan. Inilah sebabnya Belanda menyebut Aceh sebagai Aceh Bungo, Aceh Gila. Belanda menyingkir di Aceh. Bahwa beberapa lama kemudian, lebih kurang 45 musim, kerajaan Bah dikalahkan oleh kerajaan Jim yang datang ia daripada matahari terbit. Setelah Belanda dapat menduduki hampir seluruh Aceh, kekuasaan Belanda di tanah air tidak lama, karena datang serangan dari negeri yang menurut ramalan Nabi Khidir adalah sebuah kerajaan dari bangsa yang datang dari matahari terbit. Seperti mana di atas, Nabi Khidir menyebut negeri ini dengan nama negeri yang diawali dengan huruf Jim. Jika ditulis dalam bahasa Arab Jawi, maka kata Jim di sini adalah Ja, Fa, dan Ain titik 3 di atas, atau disebut dengan Jepang. Seperti diketahui, sejarah mencatat bahwa Indonesia mengalami penjajahan atas Jepang setelah Belanda. Maka Aceh juga demikian. Setelah hampir 2 abad dibuat kacau oleh Portugis dan Belanda, maka Jepang masuk ke Aceh dengan misi bantuan. Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. Pendaratan Jepang dilakukan pada 3 tempat yang berbeda, yaitu di Kerung Raya, Sabang, dan Perlak. Jepang mendarat ke Aceh tanpa rintangan apapun, baik dari pemerintah Belanda maupun dari rakyat Aceh sendiri. Malah sebaliknya, rakyat Aceh pada kala itu menyambut baik kedatangan Jepang dengan perasaan yang senang dan turut membantu mereka. Namun, di balik misi pertolongan untuk Aceh terhadap Belanda, ternyata Jepang juga menyimpan niat untuk menguasai Aceh. Hal ini tentunya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena Aceh memiliki banyak sumber daya alam dan harta benda. Dan Jepang saat itu baru mengetahui bahwa inilah sebab mengapa Belanda sejak dulu telah mulai menguasai negeri Aceh Darussalam. Dengan kondisi semacam ini, bahwa misi Jepang yang ingin melancarkan penjajahan atas Aceh, rakyat pun bangun dan melawan penjajahan mereka hingga pada tahun 1945 saat kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang ini diterangkan juga oleh Nabi Khidir sebagai berikut, bahwa lebih kurang 4 musim menguasai Aceh oleh kerajaan Jim, tiba-tiba ia keluar dengan sekelip mata karena ia dikalahkan oleh Praja Ayam, Praja Gajah, Praja Cage, Praja Singa, dan Praja sebagainya. Beberapa praja hewan seperti ayam, gajah, beruang atau dalam bahasa Acehnya adalah cage, singa, dan sebagainya. Maksud pada beberapa lapisan masyarakat yang tergabung dalam sebuah perjuangan, baik dari organisasi, persatuan, ataupun bangsa. Dalam beberapa naskah Aceh, ayam disimbolkan lambang kekuatan dan keberanian. Gajah adalah lambang keagungan, beruang adalah lambang kesetiaan dan kebesaran, sedangkan singa adalah lambang kekuatan, keberanian, dan keganasan. Adapun kata ia keluar dengan sekelip mata oleh Nabi Khidir di atas adalah bermakna Jepang akan keluar dari Aceh dan Indonesia kala itu dengan cepat, tidak seperti Belanda. Sejarah membuktikan bahwa kedudukan Belanda dan Jepang atas Aceh tidaklah sama. Jika Belanda menjajah Aceh selama hampir 2,5 abad, maka Jepang hanya 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1945. Namun, maksud yang tepat dari makna ia keluar dengan sekelip mata oleh Nabi Khidir di atas adalah terjadinya peristiwa kelam dan menyakitkan atas Jepang, yaitu hancurnya 2 kota besar, Nagasaki dan Hiroshima, oleh Amerika dan Britania Raya. Atas peristiwa inilah Jepang mengangkat kaki dari Aceh dan Indonesia dengan cepat. Berkuasanya oleh satu negeri. Setelah kerajaan Jim keluar, maka Nanggro Aceh dan negeri di bawah angin lainnya atau usaha isi negeri itu akan berdiri satu kerajaan yang menaklukkan Nanggro Aceh dan negeri di bawah angin lainnya. Bernama kerajaan itu berawal dengan huruf alif. Khidir memberitahu kepada Syekh Kuala dan Iskandar Muda bahwa setelah Jepang mengangkat kaki dari Aceh, maka ada satu negeri yang berkuasa setelahnya. Di dalam ramalan beliau di atas terdapat indikasi kata unik, yaitu
segala kerajaan di bawah angin bersatu pada satu kerajaan, yaitu kerajaan yang diawali huruf alif. Negeri yang diawali huruf alif dalam huruf hijaiyah adalah alif. Jika ditulis dalam bahasa Arab Jawi atau bahasa Arab biasa, maka huruf ini menunjukkan pada sebuah negeri yang memiliki nama huruf alif di depannya, yaitu Indonesia. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Khidir dalam ramalannya, bahwa setelah Jepang mengangkat kaki dari Aceh dan setiap negeri di bawah angin, yaitu beberapa wilayah seperti Pulau Sumatera, Jawa, Maluku, dan setelahnya, maka kerajaan-kerajaan ini bersatu di bawah kerajaan atau bangsa yang satu. Kerajaan ini dimaksudkan oleh Nabi Khidir adalah Indonesia. Lalu apa yang diramalkan oleh Nabi Khidir mengenai Indonesia? Simak video kami selanjutnya.